Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Ridwan. Saya adalah seorang guru bahasa Arab. Eh, Pengalaman saya dalam mengajar lebih dari 15 tahun, khususnya mengajar ilmu nahwu. Nah, Alhamdulillah saya sudah menyusun satu buku, yaitu Nahwu Itu Mudah. Buku ini saya gunakan untuk mengajar nahwu kepada murid-murid saya. Nah, buku ini terdiri dari 11 level ya, dan dimulai dari yang paling mudah kemudian berurutan, dan dimulai dari hal-hal yang paling fundamental yang dibutuhkan oleh pemula dalam bahasa Arab. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, al alif wal lam wa tanwin. Jadi alif, lam, dan tanwin. Kata benda yang tidak ada alif lamnya itu harus diberi tanwin pada harokat akhirnya. Jadi setiap kata benda yang tidak diawali oleh alif lam di sininya, tidak ada alif lam, itu harus diberi tanwin pada harokat akhirnya. Misalnya seperti ini, kitabun, kitaban, kitabin. Jadi yang dimaksud tanwin ini bunyi un, an, in. Ya, ini adalah tanwin. Nah, kalau un di sini, dia disebut domatain. Kalau an, dia disebut fathatain. Kalau in, dia disebut kasrotain. Nah, bagi pemula dalam bahasa Arab ini, biasanya hal seperti ini saja mereka belum paham. Jadi, ini harus dipahami terlebih dahulu ya. Istilah domatain, fathatain, kasrotain. Ya, seperti ini. Kemudian, kalau kata tersebut tidak ada alif lam, ya, maka artinya itu masih umum. Misalnya di sini buku, berarti dia adalah artinya sebuah buku. Ya, mau itu harokatnya kitabun, kitaban, kitabin, artinya sebuah buku. Baik, kita lanjutkan. Nah, kebalikannya, kalau kata benda itu ada alif lamnya, maka tidak boleh diberi tanwin pada harokat akhirnya. Misalnya di sini ada alif lam di awal, al-kitabu, nggak boleh al-kitabun, al-kitaba, al-kitabi. Ya, u, a, i. Nah, u di sini disebut dhammah, a disebut fathah, i disebut kasrah. Ya, jadi ini bukan domatain tapi domah saja. Ini bukan fathatain tapi fathah saja. Ini kasrah, bukan kasratain. Ya. Dan kalau kata tersebut diawali oleh alif lam, maka sudah hilang keumumannya, sehingga artinya menjadi buku itu. Ya, buku itu. Baik. Ya, jadi ini perlu dipahami terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan. Kata benda dalam bahasa Arab itu memiliki tiga keadaan. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Ini keadaannya ya. Apa itu marfu? Marfu ketika harokat akhirnya domah atau domatain. Kalau mansub itu ketika harokat akhirnya itu fathah atau fathatain. Majrur itu ketika harokat akhirnya itu kasroh atau kasrotain. Ya, contohnya seperti ini. Kitabun atau al-kitabu berarti dia dalam keadaan marfu. Kalau kitaban atau al-kitaba maka dia dalam keadaan mansub. Kalau kitabin atau al-kitabi maka dia dalam keadaan majrur, ya. Nah, ini istilah ini juga harus dibiasakan, diulang-ulang sampai benar-benar terbiasa. Jadi kalau semisalnya ana menyebutkan marfu, maka yang dimaksud sini domatain atau domah gitu. Kalau mansub berarti fathatain atau fathah. Kalau majrur berarti kasrotain atau kasroh. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan.
istilah berikutnya, yaitu muzakkar dan muannas. Muzakkar, muannas. Jadi kata benda itu ada yang muzakkar, ada yang muannas. Apa muzakkar itu? Muzakkar itu adalah kata benda yang pertama berjenis kelamin laki-laki atau dia tidak diakhiri tak marbutoh. Contohnya Hamidun, ini muzakkar karena Hamid nama laki-laki. Abun juga muzakkar karena ayah artinya ya seorang laki-laki. Kitabun, ini muzakkar juga karena tidak diakhiri tak marbutoh. Berikutnya, mu'annas. Mu'annas adalah kata benda yang pertama berjenis kelamin perempuan atau dia diakhiri tak marbutoh. Contohnya Hindun, ini nama perempuan, berarti dia mu'annas. Ummun, ibu, berarti dia mu'annas. Kurosa, ini mu'annas karena diakhiri tak marbutoh. Ya, ini istilah yang berikutnya. Nah, ini di sesi pertama ini, di bagian pertama ini, kita sudah mengenal beberapa istilah dan istilah-istilah ini harus antum kuasai. Berikutnya, al-fi'lul madi wal fi'lul mudhari'. Nah, istilah berikutnya adalah tentang fi'il madi dan fi'il mudhari'. Nah, kata kerja dalam bahasa Arab itu disebut fi'il. Jadi, al-fi'lu ini artinya kata kerja. Kata kerja itu seperti berjalan, tidur, mandi, pergi, mengerjakan PR, kemudian bernyanyi. Itu adalah kata kerja. Dalam bahasa Arab disebut al-fi'lu. Nah, al-fi'lu yang perlu kita ketahui untuk saat ini ada dua. Yang pertama, al-fi'lul madi, yaitu kata kerja lampau. Yang kedua adalah al-fi'lul mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan sekarang atau akan datang. Baik, contohnya seperti ini. Dalam kamus, nanti kita akan menjumpai kata kerja itu berdampingan seperti ini. Fi'il madi, sebelahnya fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari cirinya di sini diawali oleh ya. Biasanya ya kalau di kamus ya. Contohnya jalasa yajlisu. Jadi kalau artinya di kamus itu duduk, berarti jalasa ini artinya telah duduk. Kalau yajlisu artinya sedang duduk. Zahaba yadhabu. Ini artinya pergi, berarti zahaba telah pergi, yadhabu sedang pergi. Iktasala yaktasilu. Ini artinya mandi kalau di kamus. Berarti iktasala telah mandi, yaktasilu sedang mandi. Kemudian akala yakulu. Ini artinya makan. Berarti akala telah makan, yakulu sedang makan. Kemudian syariba yashrobu. Ini artinya minum. Berarti syariba telah minum, yashrobu sedang minum. Baik, sampai sini dulu materi yang kita pelajari untuk bagian pertama ini. Ya, jadi kita ulang dulu. Yang pertama ada istilah apa tadi? Alif, lam, dan tanwin. Ya, kemudian eh, ada domatain, fathatain, kasrotain. Ada istilah domah, fathah, kasroh. Kemudian ada istilah marfu, mansub, majrur. Kemudian ada mudzakkar, muannas. Dan yang terakhir ada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, ini dulu harus dibaca berulang-ulang, kemudian ditonton videonya berulang-ulang sampai benar-benar terbiasa dengan istilah-istilah tersebut ya. Silahkan dipelajari dan semangat.